Yohanes pasal yang pertama, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikut Yesus adalah Andreas. Saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, lalu memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba bacakan. Karuniakan kepada kami semua roh pengertian. Dan mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya, karena hamba-Mu hanya saluran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara, di dalam kisah yang kita baca bersama-sama, ada hal-hal yang istimewa, saudara. Mulaan daripada Tuhan Yesus keluar menginjil, pertama-tama sudah menubuatkan. Nah, tanggapan orang, saudara, udah menjadi negatif. Kenapa? Karena nabi itu tidak boleh timbul dari rakyat biasa, saudara. Ada sekolahnya. Iya dong? Makanya saya dijuluki cabutnya. Padahal cuma saya itu nyampein apa yang Tuhan ngomong saya sampein loh. Akibatnya mati lah ya, julukannya cabut nyawa lah ya toh. Tapi saudara perhatikan, hidup daripada Tuhan Yesus. Pertama kali ada dua kelompok. Yang satu orang itu mengikut Yesus. Tapi pemberitahuan dari Yohanes Pembaptis. Perintis. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, ikut aku. Betul? Nah, saudara dan saya ini sebetulnya orang yang ikut Yesus atau orang yang dipanggil Yesus. Karena lain, saudara, lain. Natanael
Itu yang ikut Yesus, dipanggil Yesus atau yang mengikut Yesus? Kalau kita tadi baca. Nah, Natanael dipanggil, diberitahukan sama Filipus. Lalu ditemukan Yesus. Nah, jadi orang itu datang kepada Yesus atau Yesus yang berkata, marilah kepadaku, ikut aku. Nah, jadi saudara kita perhatikan, Natanael datang, Tuhan berkata apa? Lihat seorang yang luar biasa, tulus hati, tidak ada tipu daya. Tapi dipilih jadi 12 murid enggak? Kira-kira kalau Tuhan Yesus milih murid itu harusnya modelnya kayak Natanael semua enggak? Hah? Ya dah. Saudara enggak masuk. Karena apa? Saudara tidak ada yang seperti Natanael. Ya dah. Karena saudara dan saya termasuk orang yang brengsek. Makanya dipanggil Tuhan. Karena apa? Tuhan itu mau membuktikan loh. Dari yang rusak jadi baik. Kalau sudah baik, apanya yang dibaikin itu apa? Dunia tidak bisa lihat, saudara. Kuasa dan mujizat Tuhan tidak akan dapat dilihat. Tetapi kuasa dan mujizat Tuhan dilihat melalui kebobrokan manusia. Kenapa? Karena Allah sanggup menciptakan yang baru. Diubahkan. Kutuk diubah menjadi berkat sekalipun. Maka dari itu kita belajar Tuhan Yesus selalu berkata, apa? Mari dan lihatlah. Jadi Tuhan tidak mengatakan cuma percaya saja. Tidak. Mari dan lihatlah. Jadi saudara, Yesus pada waktu dia turun ke dalam dunia, status dia adalah manusia 100%. Padahal dia Allah yang maha kuasa, tetapi dia menjelma menjadi manusia 100%. Kenapa? Karena dia mau memberi contoh saudara dan saya. Bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Makanya tidak ada pada waktu zaman dulu Musa sekalipun menubuatkan tentang hal Tuhan Yesus. Bahwa seorang nabi akan ditimbulkan oleh Allah seperti aku. Tetapi engkau harus mengikut dia. Siapa yang tidak mengikut dia akan kena murka Allah. Musa tidak berani mengatakan, kalau kamu tidak mengikut aku, kena murka Allah. Nah, karena Musa pun tahu bahwa Yesus itu karena Yesus bukan manusia biasa. Maka dari itu saudara harus benar-benar perhatikan, kalau saudara dan saya mau menjadi hamba Tuhan seperti Yesus berkata, seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Tidak ada jalan lain, saudara. Makanya Raymond tadi kan berkata, perkara kerajaan surga adalah perkara roh, bukan perkara daging. Tetapi dimulainya harus dari daging. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, karena saudara dan saya di dalam dunia. Kalau engkau tidak sangkal diri, kamu tidak akan dapat jadi muridku. Kalau engkau tidak menyangkal diri, kamu tidak akan dapat menjadi muridku. Nah, yang disangkali itu apa? Daging. Pikiran, jiwa kita ini, pikiran kita. Maka dari itu kalau saudara ini mau belajar, sudah mau belajar, benar-benar saudara harus coba melepaskan dulu cara berpikir dan konsep kamu pada selama hidup ini, sebelum masuk ke sini, itu saudara, saya yakin di dalam gereja saudara, itu setiap gereja itu ada konsepnya. Dogma-dogmanya itu ada. Nah, kalau saudara datang ke sini terus kemudian saudara masih tetap pakai kacamata gereja, saudara tidak akan memetik buah. Kenapa?
Karena saudara nanti akan masuk di dalam apa? Kebimbangan, gak ngerti. Ini ngomong ini hamba Tuhan ngomong ini. Nanti dari Amerika, dari ini ngomong gini. Jadi lalu kamu utek di otak terus. Akhirnya gak maju-maju. Bengong. Lihat sana, lihat sini. Gak maju saudara. Mau maju sana, ditarik sana. Itu persis penglihatan yang kelompok yang ketiga itu. Di mana tentara itu jutaan. Tapi lari sana, compang-camping semua pakaiannya. Perisainya pun tidak pernah digosok. Sibuk dengan apa? Ngikutin yang lain. Tidak bisa, saudara. Sebab ini sekolah ini tuh aneh, saudara. Datangkan hamba-hamba Tuhan pun yang terus terang dari segala macam, yang aneh-aneh. Termasuk saya. Sebab saya terus jujur saudara, saya itu tidak boleh jadi gembala sama Tuhan. Saya pada waktu dipanggil itu memang saya tidak kepengen jadi Kristen kok. Saya bilang, Tuhan pada waktu umur 12 Tuhan bilang, jadi ikut aku. Sama persis saudara, kata-kata Tuhan Yesus sama. Ayo ikut aku. Aku bilang, jadi orang Kristen munafik. Itu lihat tuh, engkongku sendiri saya bilang. Khotbah, kasih. Pulang mulutnya emak jalan di sebelah dia kesandung dia bilang matamu gimana? Lu baru ngomong kasih kok matamu gimana? Terus emak bilang lu kesandung makanya kalau jalan itu pakai mata. Lu pakai mata ya kejungkel kakinya harus kok aneh-aneh aku bilang. Saya ini di belakang emak sama engkong sampai kok aneh-aneh sih. Tadi ngajari itu piye toh aku bilang. Hampir saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Tidak cocok, saya bilang. Tidak bisa menikmati dunia. Kenapa saudara? Ini tidak boleh. Kalau di gereja itu kan, ini tidak boleh. Di luar lakuin. Tapi saya bingung. Ini susah, ini dosa lakuin. Dosa lakuin. Ya piye aku bilang, tidak mau. Susah jadi orang Kristen. Saya bilang. Makanya mama saya umur 12 itu tanya gini. Umur 14. Kamu besok jadi apa? Aku besok jadi orang terkenal. Terus? Kamu kepengen punya rumah tangga? Enggak. Kenapa? Rumah tangga itu penderitaan. Loh, kenapa? Papa mama itu ribut terus kok. Tapi anaknya banyak. Aneh. Setiap kali ngomong ribut, anaknya dengar. Wah, kok ribut lagi aku. Saya itu seperti orang dipotong-potong. Sebab saya hampir 2 kali bunuh diri karena lihat bapak, ibu saya ribut. Saudara tahu? Mana ada bahagia? Alkitab ngomong. Kebahagiaan kesukacitaan mana? Saya bilang cuma di gereja. Sejam aku bilang. Tapi prakteknya mana? Jadi tidak mau kawin. Aku bilang. Lah terus kenapa kamu gitu? Nikmati dunia. Jadi punya teman perempuan simpenan di tiap kota. Loh, saudara, apa enggak orang brengsek itu? Saudara lebih baik sama saya dari saya, pasti. Saya ini orang brengsek bener. Mamaku sampai melongok. Ini ada anak kok model kayak gini. Makanya saya itu terus terang saudara. Saya selalu kan ngomong. Saya ini super mata keranjang. Benar. Saya ngaku jujur. Saya terhadap Tuhan ya jujur kok. Makanya umur 17 Tuhan bilang. Ngimpi ditunjuki. Ada perempuan jalan. Dikit. Kurus kering. Aku bilang habis ngimpi sembahyang. Tuhan, aku lihat perempuan model kayak gitu siapa? Itu calon istrimu. Aduh Tuhan! Wong orang sudah gak kepengen kawin malah ditunjukin. Itu istrimu. Itu calon istrimu. Aduh Tuhan. Aku bilang, kok kasih sekarang tuh loh. Aku udah kepengen kawin. Kamu itu paling baik. Loh ya oke lah kalau baik ya baik. Aku pengen yang gitar gitu loh. Kok keren banget aku. Saudara, kalau engkau kenal makanya Tuhan berkata, mari dan lihat.
bertobatlah. Berarti saudara tinggal bersama dengan Yesus, hidup dengan Yesus, siang, malam, sore, pagi. Makan bersama, hidup bersama, tidur bersama. Sehingga saudara dan saya dapat melihat apa yang ada di dalam Yesus. Apa yang dilakukan selama dia di dalam dunia. Nah, orang lalu pandangannya salah, saudara. Yesus Tuhan sekarang sudah tidak kelihatan. Jadi bagaimana bisa? Saudara tahu? Tuhan mengajar saya. Tuhan berkata, saudara-saudaramu, manusia di dalam dunia, aku dapat pakai dia. Karena Roh Allah Kudus yang aku turunkan ada di dalam diri mereka. Dan mereka aku pakai untuk mendidik, mengajar, mengasah, menegur kepadamu. Loh, perlunya apa Tuhan? Lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain daripada balok di matamu. Tujuanmu apa? Kamu harus belajar selalu melihat dirimu dan menghakimi dirimu. Loh, siapa saudara yang kepengen dihakimi? Tapi selalu kepengennya menghakimi. Tapi itu yang Tuhan berkata. Makanya Petrus berkata, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Lalu saya tanya, Tuhan, itu maksudnya apa? Kamu menghakimi dirimu setiap kali kamu lihat kamu kelemahanmu, kelebihanmu, kamu hakimi dirimu supaya kamu menyadari bahwa kamu membutuhkan aku, firman. Karena firmanku yang membersihkan kamu. Tanpa firman kamu tidak bisa dibersihkan. Tanpa Roh Kudus kamu tidak akan mengerti cara pembersihannya. Dan kamu tidak akan mengerti kelemahan-kelemahanmu tanpa Roh Allah Kudus. Karena Roh Allah Kudus diberikan untuk mengingatkan kamu tentang hal dosa, kelemahanmu. Saya baru mengerti, saudara. Saya dididik Tuhan dari umur 12. Itu Tuhan tidak mengatakan, ikut aku, lalu pergi gereja. Enggak. Tuhan berkata, ikut aku, baca Alkitab. Waduh, baca Alkitab Tuhan, gak ngerti. Aku gak butuh kamu ngerti. Baca Alkitab, lakuin. Loh, gak ngerti kok suruh ngelakuin. Saya bilang, itu iman. Nah, tapi saudara kerap kali sementara ini yang kamu lakukan itu ngerti dulu baru dilakuin atau ngerti gak ngerti lakuin aja. Ayo jujur. Hah? Sementara ini loh kamu jadi orang Kristen ini ngerti baca Alkitab, ngerti baru dilakuin atau ngerti gak ngerti lakuin aja. Ayo jujur. Ngerti dulu dah. Kalau udah ngerti ya gak berani ngelakuin dah. Nah, itu iman atau pengertian? Nah, jadi selama ini saudara itu hidup dengan iman atau pengertian? Saya tanyain, iman. Tapi sebetulnya hidup saudara itu bukan dengan iman, tapi pengertian. Sebab iman itu tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Saya itu kerap kali tidak bisa ngerti. Makanya kalau Tuhan berfirman, tahu-tahu pada waktu pelantikan itu aku protes komplain. Loh pelantikan kok jam berapa ini mau selesai kok suruh numpangi satu-satu lagi ngantri. Ini loh Tuhan ini aku setuwo. Ini aku lihat Pak Sebaja ini loh tuwek aku. Kolak boh loh Tuhan aku bilang. Loh, sebab gak masuk akal saudara. Satu-satu, enggak taunya. Tuhan bilang, karena ada yang harus aku panggil pulang. Kalau enggak kamu bantu mengurapi berkat, enggak mampu naik pulang sampai di tanganku. Oh, jadi hanya karena satu jiwa ini, ya lebih berharga dari isi dunia. Bayangin, saudara. Jadi bayarnya itu kelebihan 3 jam lah. Lumayan kok nanti ini pendeta-pendeta yang dulu berkati itu ikut ambil bagian. Nanti dia bilang, terima kasih Pak ditulungi coba ndam.
Ya, saudara tahu, saya tidak tahu, saya tidak masuk akal. Tuhan tuh kalau nyuruh, kalau berfirman, itu tidak masuk akal. Makanya saudara perhatikan seperti yang saya katakan kerap kali baru-baru ini, karena saya dapat pengajaran baru dari Tuhan. Perjanjian lama itu hampir menyatakan sifat Bapa. Perjanjian baru sifat Yesus, dan Roh Kudus ini harus melengkapi perjanjian baru dan perjanjian lama. Tiga tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Tanpa Roh Kudus, Bapa dan Yesus tidak bisa. Kelengkapan itu harus. Bagaimana firman-Nya perjanjian lama dan baru bisa menjadi hidup, bisa digenapkan, bisa dialami hanya dengan Roh Kudus. Firman yang tertulis diangkat menjadi rema. Tuhan Yesus pesan kepada kita, saudara, di dalam Yohanes 15 berkata apa? Jikalau engkau melakukan perintah-perintahku, itu tandanya engkau mengasihi aku. Dia tidak mengatakan, jikalau engkau melakukan hukum-hukumku, enggak toh? Perintah. Perintah itu waktunya pendek atau sepanjang atau dipeti eskan. Kalau perintah jadi jadi peti diabadikan, itu bukan perintah, itu hukum. Ngerti tak? Baru saja tadi pagi loh saudara. Saya ini kalau membawa firman, itu tidak bisa saudara. Terus merancang dulu, kau lihat ini bagaimana ya, dikasih apa ya. Ada pendeta-pendeta gede, tapi ya Tuhan. Enggak, aku tidak peduli kok. Aku tidak ngomong deh, manusia. Aku cuma, kau mau ngomong apa? Aku mau ngomong ini. Oh ya habis. Ya enggak tahu, ureanya enggak tahu. Di sini baru ini ngomong rek. Jadi saya, oh yo. Justru perintah ini tadi pengajaran keluar dari mulut istri saya. Loh yang perintah itu yang apa? Oh Tuhan, lo ngerti? Aku pakai mulut istrimu ngajar kamu. Saya dulu kalau istri saya ngomong, gue ngerti apa? Nah, karena apa? Punya konsep aku lebih dari dia. Jadi kalau saudara nanti dengar khotbah, hamba Tuhan yang bikin ngantuk sekalipun, sebab ada loh saudara, ada hamba Tuhan yang lembut itu dia ngomong kan, saudara-saudara ngantuk ya. Lalu saudara bilang gini, juga ngantuk, itu tandanya masih menghakimi, belum rendah hati, belum mau menerima. Coba saudara makan enak terus, mencret. Makan tar terus, mencret. Makan pedas terus, panas toh. Hamba Tuhan yang urapan, wah dibakar api, rokotok. Ya toh, terus kayak gitu, mencret. Kenapa? Tukang ini kalau ndak disikat, digebuk, wah, sebabnya apa? Sudah degil. Kotornya itu sudah terlalu Nah, kalau sudah digitukan, pasti nanti susunannya bagus Tuhan itu. Kasih hamba Tuhan yang lembut. Tuhan itu luar biasa. Sama, makanya saya bilang, saudara itu harus tahu, kalau engkau mau, Tuhan tidak mau. Ini dasar itu kelihatannya santai enak. Kalau kamu mau, Tuhan yang tidak mau. Kalau kamu tidak mau, Tuhan yang mau. Ayo, oke. Kenapa begitu? Karena dia mau menunjukkan aku yang punya otoritas. Kamu adalah ciptaanku, kau harus nurut kepadaku. Tapi manusia susah saudara untuk itu. Saya sendiri pun dalam 33 tahun, dari umur 12 sampai umur 45, diproses Tuhan. Digebuk, dipencet, dinaikin, gebuk lagi. Sampai saya bilang, Tuhan, kau ini didik aku bilang, kamu tuh bandel luar biasa. Tidak ada. Terus terang jujur ini, hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan, tidak ada yang model kayak saya. Nantang Tuhan, oke.
Nah ya, waktu papa saya bilang, kamu sekolah dokter. Saya berkata, aku harus jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong sama saya. Nah ini kesalahan juga di situ, saudara. Tuhan ngomong, jadilah hambaku. Lulus SMA, saya harus jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab. Disodori sama Pak Herman. Ini loh, visa, ini paspor, semua biaya kami tanggung, kamu sekolah Amerika. Wah, saya bilang, inilah jalan Tuhan. Ya dah, persis kayak kamu nanti. Tapi itu pikiran kita, bukan pikirannya Tuhan. Ternyata Tuhan pakai pikiran papa. Papa berkata, kamu harus jadi dokter. Tidak, aku harus jadi hamba Tuhan. Sekolah Alkitab. Papa bilang, kalau kamu udah nurut, tak buang. Bayang, papa, anunya toh, otoritas orang tua keluar. Ganti saya otoritas hamba Tuhan. Saya berkata apa? Loh, saya harus nurut Tuhan lebih dari papa. Kalau aku tidak mengasihi Tuhan lebih dari papa, tidak layak jadi muridnya Yesus. Apa langsung? Kamu nanti belajar Alkitab dari mana? Baca. Alkitab berkata begitu. Lah ya memang kok, saya dari umur 12 setiap hari suruh baca Alkitab dan 4 pasal. Setahun habis, 6 bulan habis, 7 bulan habis. Bayangin, saudara. Umur 21, papa ultimatum. Harus sekolah pendeta. Saya bilang, oke. Karena papa marah, papa wakil Tuhan. Tuhannya juga aku belum tahu. Oke. Saya enggak bantah, Pak. Tapi maafkan, saya bilang sebagai anak. Kurang ajar. Saya tak masuk kamar, doa puasa 3 hari 3 malam. Tidak keluar. Saya bilang. Saudara tahu keras hati saya. Tidak keluar itu tidak kencing, tidak tidak buang kotoran. Tidak minum, tidak makan 3 hari 3 malam. Ayo, siapa yang sanggup? Saya sanggup. Mati pun biar. Saya ngomongnya gini. Tuhan Alkitab ngomong, engkau bicara. Kalau engkau tidak bicara, aku malu terhadap bapakku. Aku bunuh diri. Tulis nanti di tembok. Allah pembohong. Saya bilang, kalian gak kurang ajar kayak apa? Gak ada hamba Tuhan yang kurang ajar kayak gitu. Saudara tahu? Makanya saya bilang, jangan niru-niru orang lain. Tuhan itu mendidik pribadi demi pribadi. Beda, saudara. Dan kalau saya mengatakan begitu, jangan kira terus, Tuhan kan sudah tahu. Jadi jauh-jauh hari ngomong dulu. Kok enak. Kurang 5 menit saja ngomong, saudara. Saya bilang, Tuhan kurang 5 menit. Sebab saya tahu ukurannya Tuhan itu bukan jam 12 malam, saudara. Jam 6. Jam 6 pagi itu. Ukurannya Tuhan gitu. Oh, kurang 5 menit loh Tuhan. Hari ketiga jam 6 pagi. Kurang 5 menit. Kalau engkau tidak jawab, aku akan bunuh diri. Tulis, Allah pembohong. Saya ngambil pisau. Saya kepala pemimpin pramuka, saudara. Oh, saya punya pisau tak keluar. Tak tulis dengan darahku. Tuhan santai. Saudara, makanya itu kenal dia. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia diam. Kurang 3 menit, diam. Saya ya bilang, kurang 3 menit. Saya ya tunggu. Tak, tunggu. Kurang semenit. Saya sudah siap. Tap, saya. Tuhan datang, saudara. Seluruh ruangan suara dia. Dia berkata begini. Anak, lo tidak marah, saudara. Lembut, luar biasa. Kasihnya dia bilang, anak, dengar kata-kata orang tuamu. Sekolah dokter, nanti pada waktunya aku panggil kamu sendiri sebagai hambaku. Oh, saya sekali terus bilang, amin. Enggak, orang model saya. Wandeli luar biasa. Saya bilang, kalau ini betul-betul engkau, Tuhan Yesus, sekali lagi,
Aku ini halusinasi pada sudah lapar, mau kencing, mau udah tidak makan, tidak minum. Ini aku ini fly apa enggak? Saya bilang. Loh, sekali lagi ngomong, diulang lagi. Saya bilang, terima kasih, engkau Allah yang luar biasa. Terus saya keluar, saudara, pergi belakang, beres-beres. Saya bilang, menemui papa, mana duit? Papaku melotot, ngapain? Katanya sudah dokter, mana duit? Sekolah dokter. Saya bilang, wah. Loh, kenapa kamu langsung nurut? Tuhan bicara. Masa Tuhan bisa bicara? Saya tahun 80 dipanggil Tuhan, saya dimaki-maki pendeta, saudara. Mana Tuhan bicara? Tuhan bicara melalui Alkitab. Udah enggak model lagi ngomong. Saya bilang, kamu enggak kenal sih. Wong saya sendiri dulunya ya enggak percaya. Lalu saya pergi sekolah. Dan saudara, tapi saya katakan, jangan niru-niru. Sebab setiap orang mempunyai keakuan, keiman, mempunyai tekad berbeda. Tuhan lebih tahu. Kenapa? Aku belakangan saya bilang gini, Tuhan kenapa sih kok aku ngakali kayak gitu kok mau turuti terus. Tuhan berkata apa saudara tahu? Engkau memang harus begitu. Kenapa? Karena kamu diciptakan penuh dengan penderitaan, tekanan. Akarnya pahit, hatimu pahit. Penuh dengan pemberontakan. Dan kamu tahu, kamu di dalam perut ibumu, kamu dibuang. Kaget loh. Mama tidak pernah cerita, saudara. Saya itu kenapa kok sama angsal ketemu papa kok ngomong sedikit mesti ribut. Sampai mama bilang, sudah jangan ngomong sama bapakmu. Tidak bisa dong. Saya bilang, oh bapaknya tidak ngomong, piye ya. Saudara, sampai saya tidak bisa ngerti. Tuhan cerita, di dalam perut kamu dibuang. Dan kamu lahir cacat. Kamu hanya bisa nangis dan makan apa saja tidak bisa. Makan air keluar, minum air keluar air. Makan bubur keluar bubur. Sehingga kamu harus mati. Dokter berkata ini anak tidak mungkin hidup, mati. Sehingga saudara tahu, saya umur 1 tahun. Saya tidak hidup dengan ayah dan ibuku. Ayah ibuku mengambil seorang pembantu untuk memelihara saya. Saya seorang anak yang tidak pernah tidur dengan ayah bundaku. Dari umur 1 tahun sampai umur 6 tahun. Tidur dengan pembantu. Disusui pembantu. Karena apa? Toh mesti mati. Tetapi Tuhan berkata, aku lihat kamu di tempat sampah. Dan aku ambil kamu. Bukan kamu yang nyari aku yang mengambil kamu. Maka Tuhan berkata, ikutlah aku. Beda, saudara. Maka kalau saudara dan saya sudah dipanggil, Allah punya rencana dalam hidup saudara. Kamu mau lari kemana? Percuma. Saya menggunakan segala cara. Pokoknya saya itu gila-gilaan hidup dengan Tuhan. Nyata. Alkitab tahu, tidak tahu, saya jalanin. Peduli amat. Nah, karena Tuhan berkata, kamu harus berjalan dengan iman. Apa yang aku perintahkan omong, jalankan. Yang mana? Rema. Bukan hukum. Tapi perintah. Firman yang aku keluarkan. Dan aku nyatakan. Lakukan. Dan ini tidak bisa dideteksi, tidak bisa diprediksi dengan akal, saudara. Oh kalau ini gini, kalau gini tidak bisa. Dan aneh Tuhan itu, kalau saudara dan saya mau hidup dengan Tuhan, saudara makanya itu jangan mereka-reka. Tapi mata hati tertuju kepada Tuhan, omong apa, lakukan saja. Nanti dari hasil, itu saudara tahu, oh maksudnya dia ngomong begini. Itu iman, saudara. Nah, itu iman. Tapi kalau saudara mau ngerti dulu, itu bukan iman. Itu pengertian. Dan Tuhan itu luar biasa.
Dia kalau ngomong cuma ngomong tok, satu kecap. Jadi tidak pernah Tuhan tuh ngomong dari A sampai Z, gitu dah. Sebab apa? Sampai saya katakan, Tuhan, kok ngomong kok enggak mau sih Tuhan? Mau ngomong, kalau gini kamu lakukan ini. Jadinya nanti gini. Ini. Jadinya gini, pilih. Gitu loh Tuhan. Tuhan bilang, kamu atau aku? Kamu ngatur aku. Loh enggak begitu. Kalau dikasih tahu duluan enak, betul? Ya toh? Nah Tuhan bilang, itu bukan iman. Nah terus, aku ngomong satu kata, jalani. Nanti kata kedua baru ada lagi. Waduh susah dong Tuhan. Iya. Itu namanya nurut. Itu namanya percaya. Ya sudah. Dan luar biasa saudara. Dan benar saudara. Memang kalau dari Tuhan itu tidak bisa masuk akal. Setelah mengalami semua. Waduh luar biasa. Ini contohnya saya punya istri saudara. Luar biasa. Pacaran sama saya itu 13 tahun nangis terus. Saudara. Yang nangis dia bukan saya. Saya itu keras hati, galak, diktator. Perempuan harus nurut. Tidak ada perempuan ngasih pendapat. Tapi sekarang saudara, waduh Tuhan untung saya nurut. Saya menikmati, dia menikmati saudara. Luar biasa. Akan pengen saya gitar, dapetnya kerempeng, tipis. Tuhan bilang, itu baik ya wis, tak terima. Setelah kawin, mekar. Jadi gitar. Lalu Tuhan, kalau sudah berapa tahun baru ngomong lagi, ini sudah lupa. Loh, kehendakmu gitar dapat tak? Nah, jadi sekarang kamu tambah cinta enggak? Iya, lah iya karena inginanmu dapat tak? Dapat. Loh, itu perkara daging atau perkara roh? Hah? Roh dan daging, saudara. Sebab saudara itu di dalam dunia tidak bisa jadi saksi. Ya toh? Nah, bobrok jadi baik lah jadi saksi toh. Kok bisa gitu bagaimana? Nah, kemuliaan Tuhan nyata. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saudara tahu? Tapi Tuhan berkata, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya diberikan jalan keluar. Saudara tahu? Maka dari itu ayat ini berkata apa? Natanael pertama. Mana mungkin yang benar itu timbul dari Nazaret? Mana mungkin? Karena dia tahu firman Tuhan. Bahwa Bethlehem bukan Nazaret. Ini saudara. Ini menyatakan bahwa pengertian kita itu sangat terbatas. Satu. Kedua, kita tergantung daripada apa? Situasi dan kondisi saat itu. Yesus disebut orang Nazaret karena dibesarkan di Nazaret. Tapi ternyata lahirnya di Bethlehem. Lari dulu ke Mesir. Dari Mesir ke Nazaret. Jadi orang taunya Nazaret. Loh, itu Tuhan. Sampai saya bilang, loh Tuhan, nampak dikasih tahu. Aku lahir di Bethlehem, bar toh. Tuhan bilang, kalau enggak gitu, nanti enggak rame. Loh, enggak rame apanya? Loh, ceritanya enggak rame. Wong aku ini sutradara. Jadi dunia ini cuma panggung Tuhan. Iya. Dan aku milih kamu semua ini bintang-bintangku. Tapi sudah tak pilih. Tapi suruh baca naskahnya saja. Nggak mau. Lah kalau nanti tampil ngaco. Harusnya jadi figuran. Mau jadi pahlawan. Yang mau dijadikan pahlawan jadi figuran. Ini piye itu? Baca naskahnya. Kalau kamu mau menjadi bintang yang benar. Nah, saya bilang, lah bagaimana sih Tuhan? Wong kalau baca Alkitab itu berat. Ngantuk. Loh, betul, jujur. Betul loh? Nggak ngantuk kalau baca yang rame-rame. Coba baca Imamat Bilangan. Bin. Ukuran. Bisa Tuhan. Tuhan bilang, itu penting. Buat apa? Mendidik kamu tekun di dalam hal yang tidak enak. Oh,
Jadi kalau saya baca itu kalau sudah mulai ngantuk, tekun. Tak baca terus saudara. Bin. Apa sih? Dan ternyata luar biasa saudara. Alkitab itu obat ngantuk sampai obat penyembuh. Sebab di Jakarta jam 12 malam telepon saya saudara. Telepon, kering, Pak. Tolong dong Pak. Telepon ke jam 12. Dia bilang, sedang orang enak tidur. Bapak Yusa bisa tidur, aku enggak bisa. Lah yang enggak bisa tidur kan kamu, bukan aku. Kok ngaco aku? Lupa Yusa kan hamba Tuhan. Pendeta enggak boleh marah. Tapi penginjil boleh. Soalnya pendeta itu merawat. Betul tak? Penginjil itu nyariin sing nakal gebuki wae ya. Sebabnya apa? Kalau digebuk penginjil, nanti dia akan nyari orang yang bisa ngerawat. Pergi pendeta. Tapi pendeta ini marah, lari nanti. Jadi pendeta tidak boleh marah. Jadi di bel jam 12, ya baik, biarpun, aduh Pak Tuhan. Tapi tetap, ya ada apa? Saya ndak. Ngawur. Kan ada siang. Loh, saya ini siang malam tidak bisa tidur Pak. Kenapa? Nggak tahu Pak, nggak bisa tidur 2 tahun. Sudah pergi ke Singapura kemana-mana habis jutaan. Nggak bisa, obat nggak mempan. Aduh aku, ya kamu yang nggak bisa tidur kok ganggu saya loh ya. Sambil ninggang telepon ini saya doa dalam hati gini, Tuhan ini piye toh Tuhan orang ini. Kasihan. Oh ya, kalau dia sudah bilang kasihan, ya sudah mau. Kamu mau sembuh dah? Mau. Terus piye Tuhan? Buang semua obat. Buang semua obat. Terus baca Alkitab. Dia bilang, apa? Baca Alkitab. Sudah. Kamu ini membantah-bantahan apa nurut? Nurut. Stop bantah, stop mikir. Nurut. Ya, baca Alkitab. Jadi kalau sudah mulai jam tidur, pegang Alkitab. Terus dia tanya, yang mana? Lah aku ya genting, yang mana? Aku ya tanya Tuhan, aku cuma saluran kok. Yang mana? Baca Imamat Bilangan. Wah. Apa Pak? Kaget dia saudara. Kagetnya apa? Apa Pak? Imamat Bilangan dulu sampai sembuh. Isinya apa ya Pak? Baca saja. Karena dia kalau baca kan cuma yang enak-enak. Ayo kamu juga gitu dah. Kalau baca Imamat Bilangan dilewati dah. Jujur ya? Iya, sama. Awas kowe nanti dididik Tuhan tidak bisa tidur motot-motot. Rasain. Dia bilang, "Oh, baca itu, Pak." Ya. Saudara, caranya bagaimana? Mau tidur, baca sebanyak-banyaknya. Nanti pasti matamu tambah sipit. Plak tidur. Nanti kalau sudah tidur, bangun, baca lagi. Tidur lagi, baca lagi, tidur lagi. Terus gitu. Kenapa? Sebab kalau kamu ngerti firman, setan tahu kamu itu penuh kuasa. Punya dasar yang kuat. Makanya kalau kamu membaca ayat firman Tuhan, ditiup sama dia. Ngantuk. Ini orang gak bisa ngantuk, beneran. Baca. Setan ini tahu, wah ini jalan. Nanti ngerti firman payah ini bikin ngantuk, blek tidur. Saudara, 2 bulan kemudian saya khotbah di gereja Rem. Saya saksi ini, enggak tahu orang itu sembuh pada dia ngacung, saudara. Itu saya, Pak. Orang itu di sana. Hah? Terus bagaimana sembuh? Wah, Tuhan luar biasa, Pak. Jadi yang set baru berapa facal? Bangun, baca lagi. Sekarang saya jadi tukang tidur, Pak. Lalu saya bilang, terus baca Imamat Bilangan tok. Saya bilang, enggak. Pak Yusa kan kalau sudah lulus, sudah sembuh, mesti kejadian sampai Wahyu. Dia bilang, tahu gini Pak, saya enggak habis uang jutaan. Hanya karena firman Tuhan. Aku bilang, bukan karena kamu baca, kamu sembuh. Tapi karena kamu nurut berjalan di dalam firman iman. Nah, bab aku ngasih tahu kamu, itu bukan saya cuma ngasih tahu kamu. Roh Kudus bilang, suruh gini. Aneh-aneh loh. Ini di Cirebon,
Bapak-bapak ngomong sama saya gini, Bapak tolong sih Pak, kenapa? Istriku ini sudah tua-tua Pak, kita sudah 65, 67, mau 70 ini. Istriku belum mau tobat Pak, saya sudah 15 tahun. Saya juga ngomong, gak ngerti maksudnya, iman tanpa perbuatan, mati. Terus dia bilang, maksudnya apa? Aku ya genteng. Lalu dia bilang, Tuhan bilang, Roh Kudus bilang gini, dia gak pernah praktek kok. Kamu gak pernah praktek. Praktek apa? Praktek apa? Aku gak kenal dia. Suruh mau praktek mulai malam ini. Mulai malam ini praktek. Ya praktek apa Pak? Kalau tidur, istrimu sudah tidur, rangkul. Terus kamu tengkingin. Jangan keras-keras, pelan-pelan. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Hai jiwa, aku ngomong sama kamu, bertobat. Yesus itu mengasihi kamu, bertobat. Pelan-pelan. Jangan sampai dia bangun. Oh gitu. Ya lakuin. Tiap malam saudara asal istrinya sudah tidur dirangkul sama dia. Tapi ditengkingin terus. Terus sampai dia ketiduran. Itu terus Pak, terus sampai kamu ketiduran. Ya. 15 hari kemudian. Tidak 15 tahun. 15 hari. Dia mau pergi gereja. Mah aku tak pergi gereja ya. Istrinya bilang, aku ikut. Wah, apa mah? Aku ikut. Mana mau ikut ke gereja? Ya. Aduh mah, mau bertobat. Aku mau bertobat. Mengapa mah? Sejak 15 hari yang lalu. Engkau itu memang menyatakan kasihmu. Selama kawin, kalau tidur, tidak pernah kamu ngerangkul lagi. Jadi selama 15 tahun tuh kalau kawin enggak, kalau 15 tahun, berapa puluh tahun tuh kalau kawin enggak pernah menunjukkan kasihnya, dirangkul istrinya. Bayangin. Tapi sejak 15 hari yang lalu Pak, tiap malam aku rangkul, aduh rasanya. Lalu di hati saya bilang, kok berubah ya setelah kenal Yesus, berarti Yesus itu luar biasa. Dia mau gereja bertobat. Nah, sebulan kemudian saya khotbah di Cirebon bilang, Pak, hebat. Apanya yang hebat? Aku kan lupa. Kalau sudah gitu aku udah ingat-ingat. 15 hari istriku bertobat. Ini loh Pak. Oh. Lalu dia bilang, kamu berubah kok Pak. Sekarang cinta. Wah, saudara tahu? Yesus itu jalannya bukan jalan yang saudara dan saya pikirkan. Itu perkara kecil, betul. Siapa yang tahu 15 tahun ditunggu-tunggu. Satu jiwa hanya karena kasih yang tidak dinyatakan. Maka dari itu saudara, Natanael berkata, waktu Tuhan mengatakan pertama kali, aku sudah tahu kamu. Pada waktu kamu di bawah pohon. Natanael berkata, betul Tuhan. Lihat, kata-kata Natanael itu peningkatan, tambah dekat akan mengenal akan Yesus. Pada waktu pertama kali Natanael berkata, lihat inilah seorang Tuhan Yesus berkata, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael, bagaimana engkau mengenal aku? Lihat, belum percaya. Yang kedua, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Mulai percaya dia. Tidak ada seorang pun yang bisa seperti Yesus. Saudara tahu? Jadi kalau saudara dan saya tambah dekat, tambah mengenal, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, kamu akan melihat malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Kamu akan melihat perkara-perkara supranatural. Dan rohmu menjadi raksasa. Kuat. Dan kamu tidak akan takut dan khawatir menghadapi kenyataan hidup daging. Karena apa? Yesus luar biasa. Saudara, kuncinya hanya satu. Jangan pakai konsep. Jangan pakai kacamata sendiri. Lepaskan, kamu akan tinggal satu kamar dengan teman yang lain. Ingat
Temanmu bisa dipakai Tuhan untuk kamu. Karena Roh Kudus ada di tempat temanmu. Tuhan mau ngajar supaya kita rendah hati. Nah, supaya kita mengenal kemerdekaan itu. Sukacita akan menjadi penuh. Saya yakin. Sebab yang tahun yang dulu banyak yang sampai sekarang masih telepon, masih konseling, masih anu. Wah Pak, di School of Act itu benar-benar saya diproses Pak. Saya ini orang pengusaha perempuan tapi jago usahanya. Tapi Pak, aku dulu tukang perintah Pak. Di kamar Pak. Ketemu orang masih muda lagi. Waduh, tukang merintah Pak. Suruh ngepel. Anggap masa bodoh. Kotor kayak gini. Aku udah bisa belajar. Biasa kotor. Persian. Terpaksa ngepel lagi. Habis dipel Pak. Makan roti kecer semua. Waduh. Tuhan bilang, tidakkah kamu rela rasain dulu. Diproses saudara. Bahkan dia sekarang, waduh Pak. Sekarang ini Tuhan sudah selesai, saya ini sudah mulai pelayanan. Tuhan bilang, kamu sekolah di tempat Raymond. Aduh, suruh pergi Malaysia lagi. Aduh, Tuhan ini maunya apa sih Pak? Nurut, nanti enak. Biayanya mahal. Ya kan Tuhan nyediain, dia bilang. Nah, enggak tahu nanti jadinya bagaimana. Sedang gumul terus dia. Saudara, tapi anak ini jadi peka luar biasa. Dibawa ke Firdaus, dilihatkan Tuhan. Dibawa ke alam maut, dilihatkan alam maut. Dia bilang, enggak pernah saya bayangkan. Jadi kalau kita nurut, itu nanti hasilnya itu begitu. Itu Yesus akan menggenapkan firman dan janjinya. Luar biasa. Lalu dia cerita sama saya, konfirmasi. Oh betul Pak, yang Pak Yusak khotbahkan tuh, saya lihat sendiri semua Pak. Ini. Dan saya lihat sendiri ada pendeta-pendeta di alam maut. Hati loh, kamu ada pendeta-pendeta di alam maut. Sampai saya kaget, Tuhan, lo itu kan si A, lo itu kan si B, itu kan pendeta gereja ini, itu kan pendeta. Kenapa Tuhan dia di sini? Nunggu diadili. Tuhan berkata, karena dia tidak menjadi pelaku firman. Dia mengajar orang lain, tapi dia tidak melakukan. Itu calo-calo surga. Surga. Dia sendiri tidak masuk. Kenapa? Dia sudah terima upahnya di dalam dunia. Hati-hati saudara. Makanya saya itu, Tuhan bilang, kamu tidak boleh jadi pendeta. Kenapa Tuhan? Kalau kamu jadi pendeta, jemaatmu hancur. Karena kamu galak keras. Kamu harus jadi hambaku. Utusanku yang aku utus. Aku ngomong apa, sampaikan. Makanya saya orang yang tidak peduli saudara. Baru dari Surabaya ini minggu yang lalu saudara. Seorang istri. Suaminya mati, belum dikubur. Yang istri juga sakit. Nah, diinjilin sama saudara yang dari Belanda. Anak hamba Tuhan juga. Seminggu tidak bisa bertobat. Akhirnya, karena apa? Kalian beda, menginjilinya pakai konsep, saudara. Saya tidak peduli, saya tidak punya konsep. Kalau saya dipanggil, saya tanya. Kalau saya dipanggil, selalu saya tanya. Tuhan orang ini, nah, bisa bertobat tidak? Tidak bisa bertobat, tidak mau aku. Peduli ngurusin orang tidak bisa bertobat, ngapain? Buang aja lah. Saya seolah-olah itu tidak punya kasih, saudara. Tapi terhadap istri saya ya begitu. Memang modelnya gitu saya itu. Wong dia pada waktu Australia itu mau mati, pembuluhnya pecah semua. Kenapa? Kok gelap ya? Darah semua. Udah tutup mata, sembahyang, beres-beres. Kalau waktunya pulang. Ini istri saya di sini. Tapi dia tidak sakit hati, saudara. Kenapa? Dia tahu saya mengasihi dia lebih. Kenapa? Dia lihat perubahan saya begitu. Saya ngasihin dia. Sebabnya apa? Nah, Tuhan ngomong sama saya. Kamu hati-hati, kamu kasih istrimu. Kenapa? Kamu cuma punya satu. Dulu kan kamu mau punya banyak. Ini enggak, cuma satu ini.
Lah terus Tuhan, dan satu itu syarat karena kamu sudah ada janjian sama aku, Tuhan bilang. Kalau dia meninggal, kamu tidak boleh kawin lagi. Waduh. Jadi satu ini kamu mesti sayang-sayang sebab tidak ada gantinya. Oh, ganti kan bisa toh. Ya, tapi aku tidak mau satu. Ya sudah. Nah, jadi saya sembayangnya juga gitu, saudara. Makanya aku bilang, Tuhan, istriku ini mati hidup loh. Tidak tahu loh, kalau dia harus pulang, pulang. Tapi engkau tanggung jawab. Kalau aku jatuh, engkau yang salah, bukan aku. Engkau sudah janji kok. Selama engkau ikut aku jamin kamu. Tidak akan kamu jatuh. Apapun yang kamu khotbahkan, tanggung jawabku, bukan kamu. Bayangin, saudara. Saya dapat jaminan pribadi. Ketemu sendiri sama Tuhan. Makanya saya doa ya santai aja. Pokoknya tanggung jawab, bawa pulang. Tapi jamin aku. Tidak boleh kawin, ya tutupi mataku. Terserah. Jamin, saudara. Ternyata Tuhan bilang, hidup. Padahal sudah tanyain Garuda barang ngirim jenazah pakai pesawat tuh piye. Bayangin, saudara. Tapi hidup. Aku bilang, yang hidup, udah jadi. Oh, udah jadi mati. Udah. Terima kasih, ucap syukur. Hidup. Ngerti, saudara? Hidup dengan Yesus itu luar biasa. Dan Alkitab berkata, saudara, kalau engkau sahabatku, apapun aku beritahukan kepadamu. Saudara tahu? Diberitahu. Karena Tuhan tidak sanggup untuk apa? Tidak ngomong sama sahabatnya. Papa mau dipanggil, saya dikasih tahu. Mama mau dipanggil, saya dikasih tahu. Cicik saya mau dikasih tahu. Loh. Kakak saya Ginjin yang baru minggu yang lalu pulang, dikasih tahu. Loh. Luar biasa Tuhan itu. Senang hidup dengan dia. Jadi kalau belum dikasih tahu, santai. Jadi jangan takut. Wah nanti jangan-jangan ada yang mati lagi. Tidak apa-apa. Tidak usah takut. Wong saya ya tidak tahu apa-apa. Wong saya kalau kepingin pulangnya tidak boleh-boleh. Saya sebetulnya hari ini tidak ngajar lagi, saudara. Tanya Pet Agung. Makanya brosur pertama tidak ada nama saya. Karena saya bilang, Tuhan selesai. Saya mau diam diri lagi. Siap, mau pulang. Robert Leden numpangi tangan dinubuatkan. Langsung Agung. Nah kowe. Saya urip. Langsung dicomot ya lho. Tuhan sing nyomot Agung lho. Aku lho ya aku meno. Ini memang kau kehendaki. Aku mau supaya kamu lakukan lagi bagian. Saudara. Jadi makanya itu saudara, dengan Tuhan tuh rileks saja. Apapun bersama Yesus luar biasa. Karena janji Yesus akan digenapi untuk saudara dan saya. Jadi lepasin kacamata. Jangan kacamata yang temenanan, boleh lepasin lo ya. Cara berpikir kamu ini loh. Nah, terus nanti kalau hamba-hamba Tuhan ngajar, terima. Yang belum ngerti, simpen dulu. Peti esin, jangan ditolak, jangan dihakimi. Nanti pasti dibuka Tuhan, kletek. Wow, begini. Kamu metik buahnya, luar biasa. Sebab Tuhan sudah bilang sama saya, pohon itu dilihat buahnya. Bukan yang kelihatan, tapi buahnya. Jadi saudara biarin aja, belajar dari hamba-hamba Tuhan. Saudara tinggal nyangkok, tapi firman Tuhan harus kuat dasarnya. Nah ini yang sekolah ini semua ini, baca Alkitab sudah selesai belum? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ayo jujur, coba aku mau tanya ini. Mau sekolah di sini itu sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu satu kali saja. Yang belum selesai siapa? Jangan yang sudah. Angkat tangan yang belum selesai. Lihat Gong, segini banyaknya loh Gong. Belum selesai, satu kali aja belum selesai. Hati-hati loh ya, dasarmu kalau tidak kuat, nanti seperti yang saya alami di Surabaya. Teman saya hamba Tuhan Sambudi itu punya pohon mangga. Puluhan tahun gak pernah buah, cangkokan. Satu hari saya keluar, Tuhan berkata, kamu lihat pohon itu tidak pernah berbuah. Itu persis anak-anakku, hamba-hambaku. Kaget aku. Panggil si Im, istrinya. Panggil, Im, sini. Pohon ini tidak pernah buah.
Ya, benar. Kok kamu tahu? Tuhan yang ngomong. Nah terus, kamu mau enggak supaya dia berbuah? Kamu mau enggak supaya dia berbuah? Mau. Praktek. Terus, datang ke pohon. Rangkul. Kamu ini kok ada-ada? Udahlah nurut, ini Tuhan. Bukan aku. Aku ya geli dewek. Lalu pohon akan ngerangkul, ya nopo, aku bilang. Wes itu udah masuk akal, wes lah, ayo, rangkul. Dirangkul. Wong bukan laki ya kok, udah apa-apa. Los-los. Dilos-los, saudara. Dilos-los. Ngomong. Pohon-pohon. Kamu harus berbuah. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata. Sebab kamu salah satu ciptaan Tuhan. Supaya menjadi berkat buat anak-anak Tuhan. Dinikmati buahmu. Buah ya. Los-los. Kasih buah ya. Buah. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Buah. Udah. 3 bulan kemudian saya di Bandung ditelepon. Tuhan luar biasa. Buahnya 250 biji. 250 buah pertama loh saudara. Buah tambah suwetan tambah gede. Tambah gede. Berat saudara. Mau matang semua roboh. Aku bilang loh Tuhan kok roboh. Ini persis hamba-hambaku dan anak-anakku. Kenapa? Cangkokan. Maka dari dasarnya harus kuat. Kalau enggak, roboh. Dari itu mesti sing kuat.